Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang list di Python. Oke, kita akan bikin satu file dulu di sini, yaitu list.py. Seperti ini, kita tutup aja tabnya. Nah, seperti ini. Oke, apa itu list ya? List itu adalah tipe data, di mana dia berisi beberapa nilai dengan tipe berbeda. Nah, list ini masuk ke dalam kelas collection di Python, di mana diantaranya ada list, ada tuple, dan juga ada dictionary. Dictionary seperti ini. Ya, dimana ini akan kita pelajari di video yang lain. Oke, kalau di algoritma dan juga bahasa pemrograman, list ini mirip seperti array ya. Cuman bedanya kalau di array dia hanya berisi data-data dengan tipe yang sama. Nah, namun di list ini kita bisa mengisinya dengan tipe yang berbeda. Oke, sebagai contoh, sebelumnya kita membuat variabel, contohnya A, kita isi dengan contohnya string mangga. Kemudian yang variabel B, kita isi dengan string apel. Yang C, kita isi dengan string anggur, seperti ini ya. Kita print satu-satu datanya, yang A, kemudian yang B, seperti ini. Kita print lagi yang C. Nah, kita tampilkan Python 3 list.py. Dia akan tampil semuanya ya. Namun, ini kita masih membuatnya dalam satu variabel ya. Artinya ini akan banyak. Nah, dengan list kita bisa menghematnya dengan hanya menggunakan satu variabel. Contohnya di sini kita menggunakan variabel data underscore buah. Seperti ini kita isi dengan list. Nah, cara membuat list itu dengan menggunakan dua bracket seperti ini ya, tanda kotak seperti ini. Nah, kemudian kita isikan nilainya di dalam kedua tanda bracket ini. Nah, kita isi nilainya yaitu mangga, kemudian kita isi lagi, selanjutnya ada apel, kita isi lagi, kemudian anggur seperti ini. Kita print. Nah, untuk printnya kita ganti, ini bukan lagi A, B, C, yaitu data buah. Nah, untuk mengakses data-data yang ada di dalam list ini, kita bisa menggunakan yang namanya indeks ya. Nah, kalau kita tahu indeks itu di bahasa pemrograman, dia dimulai dari angka 0. Ya, ingat dimulai dari angka 0. Untuk string mangga ini adalah indeksnya 0. Sementara yang apple, dia indeksnya 1, yang anggur indeksnya 2. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, yang mangga ini indeksnya 0. Kemudian yang apel ini indeksnya 1. Kemudian yang anggur ini indeksnya 2. Seperti ini. Ya. Nah, kalau kita akses menggunakan print, kita panggil data buah, kita akses menggunakan bracket seperti ini. Kemudian kita akses indeksnya 1. Kita copy lagi seperti ini. Kita copy lagi. Kemudian kita akses indeks yang ke-1, yang kedua. Nah, kita tampilkan ke dalam konsol. Dia tidak akan jauh berbeda seperti yang kita tampilkan menggunakan print ya, dan juga variabel yang sebelumnya kita buat. Nah, dengan begini, ini jauh lebih menghemat baris kode ya, daripada kita membuatnya satu persatu menggunakan variabel seperti ini. Nah, kita juga bisa mengisikan data dengan tipe berbeda. Nah, ini kan kita mengisikannya dengan string semua ya. Nah, kita bisa mengisikannya dengan integer, contohnya seperti ini, 1, 2, 3. Nah, kita akses, ya, dia indeksnya adalah ketiga ya, setelah 2, kemudian 3. Kita akses indeksnya ketiga, kita lihat di konsol, dia akan tampil 1, 2, 3. Ya. Oke, nah ini di memori ya, ini hanya tersimpan ke dalam satu variabel, artinya ini masih dalam satu objek ya. Kalau kita lihat, kita print ke dalam konsol, yaitu ID-nya, yaitu data buah. Kita lihat, kita clear ya, dia tersimpan ke dalam satu memori ya dengan ID ini. Oke, kita clear. Nah, ini kan kita menambahkan datanya yaitu manual ya, satu persatu. Ya, gimana caranya kita bisa menambahkan datanya secara terpisah? Caranya kita bisa menggunakan fungsi di dalam Python, yaitu namanya append seperti ini. Nah, di mana
kita bisa menambahkan nilai tertentu ke dalam data buah ini. Oke, sebagai contoh, di sini kita panggil variabelnya data buah, kemudian kita masukkan fungsinya atau kita hubungkan dengan fungsi append ini, dan juga kita masukkan nilai apa yang ingin kita masukkan ke dalam variabel data buah ini. Contoh, di sini saya akan memasukkan nama apa ya? Jambu seperti ini. Nah, kita print yang data buahnya. Kita print ke dalam konsol yaitu data buah. Nah, kita lihat dia akan menampilkan beberapa nilai termasuk dari data yang baru saja kita masukkan, yaitu jambu. Ya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang sudah masuk. Padahal sebelumnya ini ada 4 data ya. Dengan menggunakan append, kita bisa menambahkan data baru ke dalam list data buah. Nah, selain dengan menggunakan append, kita juga bisa menambahkan data baru ke dalam list ini, ya, dengan menggunakan fungsi insert. Ya, ini sama seperti append, cuman bedanya saat kita menggunakan append, ini datanya akan ditambahkan di indeks terakhir, ya. Dia akan ditambahkan di data terakhir, yaitu setelah 1, 2, 3, seperti di sini. Kalau kita tambahkan lagi, dia akan menambahkannya ke posisi yang paling terakhir, ya. Tetapi dengan insert, kita bisa menambahkan datanya sesuai dengan posisi indeks yang kita mau. Contohnya di sini kita akan menambahkan data baru, yaitu dengan menggunakan metode insert. Kemudian kita masukkan datanya apa? Contohnya adalah jeruk, seperti ini. Nah, untuk memasukkan indeksnya, kita masukkan ke parameter pertama di sini, yaitu misalkan kita masukkan ke dalam posisi 2. Nah, kita print data buah, kita jalankan kodenya, dia akan masuk jeruk ke posisi kedua. 0, 1, 2, ya. Totalnya ada 6 data. Nah, dan juga selain dari dua fungsi ini, yaitu insert dan juga append, kita bisa menambahkan data baru ya. Tapi mungkin lebih tepatnya kita anggap sebagai menggabungkan dua buah list ke dalam satu list, gitu ya. Nah, sebagai contoh, kita bikin satu list lagi, yaitu data buah 2, seperti ini. Kita masukkan di sini ada misalkan durian, kita masukkan lagi di sini ada misalkan markisa, seperti ini. Kita masukkan integer, contohnya 2000, seperti ini. Nah, fungsinya namanya adalah extend, seperti ini. Nah, kita panggil dulu variabelnya data buah, kita gabungkan menggunakan extend, ya, menggunakan fungsi extend. Kemudian kita masukkan list apa yang ingin kita gabungkan ke dalam data buah ini. Kita masukkan data buah 1, sorry ini harusnya 2 ya. Nah, seperti ini, kita ganti 2. Kita tampilkan data buahnya ke dalam konsol, kita panggil, kita clear dulu, kita panggil. Nah, dia akan digabungkan ke dalam satu list, ya. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Ya, totalnya jadi ada 7 data yang tersimpan ke dalam variabel data buah, ya, dengan menggunakan fungsi extend. Oke, yang satu dia menambahkan datanya di akhir menggunakan append, yang satu menambahkan datanya sesuai dengan indeks yang kita inginkan menggunakan insert, dan yang satunya menggunakan extend untuk menggabungkan beberapa collection atau list. Oke, selanjutnya ya, kita ini copy aja ya. Ini terlalu banyak, kita komen aja, kita ganti ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah data dari si list ini. Contohnya si mangga ini kita ingin rubah nilainya. Nah, kita komen dulu yang ini. Kita bisa mengubah nilai dari suatu list. Caranya gimana? Caranya kita bisa memanggil variabelnya. Kemudian kita panggil indeksnya ke berapa, data yang ingin kita ubah nilainya. Contohnya di sini kita ingin mengubah data apel. Di mana apel ini adalah posisinya di indeks pertama. Kita panggil indeksnya yaitu 1. Nah, kemudian kita rubah dengan nilai apa? Dengan menggunakan operator assignment, yaitu sama dengan. Kita rubah misalkan menggunakan data anggur seperti ini. Oh sorry, anggur sudah ada ya. Kita ganti menjadi durian aja, gini. Nah,
Kita print ke dalam konsol. Nah, data buah kita lihat. Nah, dia sudah ganti menjadi durian, ya. Tadinya apel, mangga, apel, anggur, sekarang berganti menjadi mangga, durian, anggur. Ya, begitu juga dengan data yang lain. Contoh yang di posisi 2 yaitu anggur. Kita ganti datanya menjadi mangga, apel, durian, gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Kita juga bisa menghapus elemen-elemen dari si list ini. Contohnya, kita ingin menghapus beberapa data di dalam eh, list ini. Contoh, kita ingin menghapus 1, 2, 3. Caranya gimana? Ya, caranya kita bisa menggunakan fungsi dari Python-nya yaitu remove. Ya. Namun kita panggil dulu variabel yang ingin kita hapus datanya yaitu data buah, kemudian diikuti dengan fungsinya yaitu remove seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai apa yang ingin kita hapus. Contohnya di sini yang ingin kita hapus adalah si anggur ini atau si 1, 2, 3 inilah ya. Kita panggil nilainya yaitu 1, 2, 3. Kemudian kita print sebagai contoh data buah seperti ini. Clear, kita lihat. Nah, sekarang 1, 2, 3, integer 1, 2, 3 itu sudah tidak ada. Karena dia sudah di remove oleh si fungsi remove ini. Oke, nah ini kan kita menghapusnya dengan menggunakan values-nya apa gitu ya. Dengan menggunakan nama datanya apa. Terkadang ada satu kasus kita ingin menghapusnya dengan menggunakan indeksnya. Atau posisi yang mana yang ingin kita hapus. Contohnya, kita ingin menghapus apel. Namun kita ingin menghapusnya dengan indeksnya. Yaitu indeks ke-1. Kita bisa menggunakan fungsi atau perintah yaitu del. Ya, kita panggil data buah, kita hapus di indeks pertama. Seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat ini ada 4 data. Kita clear, kita lihat untuk data apel sudah hilang ya. Ini kita hapus berdasarkan indeksnya yaitu 1. Nah, ada juga ya, ada juga kita ingin menghapus semua data dari si listnya. Ya, ini kan ada 4 data. Kita akan kosongkan semua datanya ya dengan menggunakan fungsi yaitu clear. Caranya kita panggil dulu variabelnya itu data buah, kita sambungkan dengan fungsi clear seperti ini. Ya, kita lihat sekarang datanya kosong. Ya, semuanya sudah terhapus dengan menggunakan fungsi clear ini. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengetahui indeks dari suatu data atau nilai dari list ini? Contohnya kita ingin mengambil indeks dari anggur ini. Ya, terkadang ada suatu kasus kita ingin mengetahui indeks tertentu dari nilai tertentu dari suatu list. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggunakan fungsi yaitu indeks ya. Caranya gimana? Caranya di sini kita print aja langsung yaitu data buah kemudian kita ikuti dengan indeks seperti ini. Ini untuk mengambil indeks tertentu dari nilai tertentu ya. Nah, contohnya kita masukkan di sini nilainya yaitu si anggurnya. Nah, kita tampilkan di sini. Kita lihat dia berada di indeks kedua. Di mana 1, 2, 0, 1 dan juga 2 ya. Oke. Sangat mudah ternyata. Nah, fungsinya apa ya? Mungkin sekarang kita belum tergambarkan kegunaannya apa kita menghapus menggunakan fungsi-fungsi ini. Mungkin sebagian ada yang berpikir bahwa kita hapus aja gitu ya langsung di bagian sininya seperti ini. Ya, namun nanti saat implementasinya kita sangat membutuhkan fungsi-fungsi ini yang bisa kita pakai untuk kebutuhan kita nanti. Terkadang saat kita belajar, contohnya nanti kita akan belajar tentang fungsi ya, kita menghapus si list ini dari luar fungsi yang lain gitu ya. Nah, ini akan sangat berguna. Oke, sekian untuk pembahasan list kali ini. Terima kasih.